Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, yaitu semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, dan juga diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang halal, yang lancar, yang barokah ya. Dan tidak lupa ketika mungkin kalian ada suatu masalah, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga akan diberikan petunjuk untuk bisa mendapatkan sebuah solusi ya. Itu harapan ataupun doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah gabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu saya mulai harinya hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Kalau tanggalnya ya tanggal 13, tanggal 14 sampai batas waktu tanggal 15. Tentunya masih di bulan September 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mencoba mengambil sebuah tema, harapan apakah yang nantinya akan terwujud ya. Sekali lagi, harapan apakah yang nantinya akan terwujud ya, kira-kira seperti itu ya, biar tidak bingung, biar tidak terjadi salah memahami ya. Silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya. Oke ya, untuk segmen terakhir sering saya mengatakan apapun uploadan atau readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya, bukan yang lain. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi karena ini kan bersifat general reading sobat. Itu loh, tarikannya itu luas ya. Nah, ketika itu ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Entah itu nantinya baik ataupun buruk, ya syukuri, aminkan ya. Karena yang buruk pun kenapa wajib kita aminkan? Ya karena kita akan bisa tahu gitu loh. Nanti mana yang akan kita lakukan agar mendapatkan suatu kewaspadaan dan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi suatu keburukan yang terus berlarut, kan seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika apa? Ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokuskan, yang bisa saya tembak, dan akan adanya suatu jawaban yang akurat, yang resonate. Karena sudah banyak sekali, alhamdulillah sampai saat ini semua pada akurat, pada resonate. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu energinya, energi kalian ya, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Aries ya, artinya zodiak Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, alhamdulillah untuk Aries kita lihat dulu harapan apakah yang akan tercapai, apakah di asmara. Kita lihat asmara dulu 3 hari ke depan. Aries, ini kartu utama kalian muncul desan. Ini bagus ya, ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Terus konfirmnya di sini ada temperance, ada malaikat menuangkan air ya di cup satu ke cup yang lain. Ini kalau saya tangkap ya dari zodiak Aries, kelihatannya zodiak Aries di seputar asmara itu kelihatannya kalian berharap sekali di sini ya, ataupun berkeinginan sekali agar bagaimana adanya suatu perkembangan dalam hal kepositifan, mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi. Itu yang sedang kalian harapkan, yang sedang kalian inginkan. Di sini kelihatannya ya bisa saja itu akan terwujud ya di 3 hari ke depan. Contoh ketika mungkin ada masalah ya itu akan bisa terselesaikan. Nah, itu kan namanya ada suatu pertumbuhan di sini, ada suatu perkembangan. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas di sini bahwa Aries menginginkan ada suatu perkembangan ataupun pertumbuhan di sini akan hal kestabilan. Apakah itu akan terjawab? Di sini ada kartu confirm temperance ya. Artinya kalau saya menangkapnya di sini kalian sedang juga apa ya, istilahnya itu sedang menjalankan suatu kehati-hatian di sini gitu loh. Jadi di dalam kehidupan asmara itu selain kalian menginginkan ada satu pertumbuhan perkembangan dalam hal kepositifan, di sini kelihatannya kalian sedang apa ya, menerapkan sih. Kalau saya merasakan kalian sedang mempraktekkan yaitu kehati-hatian ataupun kalian tidak mau terburu-buru ya. Karena setiap masalah itu kalau saya menangkap sih kalian itu benar-benar mau apa ya, mau benar-benar teliti sobat gitu loh. Tidak agar apa? Agar tidak terjadi suatu kefatalan, agar tidak terjadi suatu kesalahan dan itu akan menimbulkan suatu problem ataupun masalah. Jadi jelas di kartu Tempest ataupun kartu confirm mengatakan bahwa kalian sedang sangat berhati-hati sekali ya. Kalian tidak mau adanya suatu kecerobohan. Ya, kira-kira seperti itu di sini. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Di sini akan adanya suatu apa ya, pencapaian yang sangat positif ya. Kita lihat dulu untuk pekerjaan. Di sini ada 9 cup ya. Itu tersusun rapi ya, sampai sekarang sedang duduk santai. Dikonfirmasi sama kartu ini 9. Ini ada 9, maaf 10 ya, ada 10 tongkat ya. Seseorang sedang mengangkat 10 tongkat. Ini beban berat. Kalau pekerjaannya gini ya, kalau saya menangkap sih kartu utama kalian ada 9 gitu loh. Ini gini, energi kalian ini yang masuk di sini saya merasakan ada yang sebatas keinginan ya di sini. Artinya belum adanya suatu tindakan ataupun belum adanya suatu yang kalian kerjakan di sini, masih berupa keinginan ya di sini ya. Ingat ya. Ini bisa saja kalian masih adanya suatu keinginan tapi belum kalian jalankan di sini. Jadi artinya kalian berharap adanya suatu kestabilan. Ya, adanya suatu pencapaian target, mungkin yang belum bekerja itu akan mendapatkan kerja, mungkin yang menaruh surat lamaran kerja berharap akan ada suatu agar bisa dipanggil dalam pekerjaan. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua di sini bisa saja itu sudah kalian jalani ya. Kalian sudah menjalani, mungkin di sini juga kalian berpikir kapan ini waktunya ada suatu peningkatan, kapan ini adanya suatu pencapaian target, bahkan keberhasilan, kesuksesan. Nah, itu yang sedang kalian tunggu di sini. Gitu loh. Cuman saya menangkap sih di sini awalnya sih bagus ya seperti itu. Jadi adanya suatu pemikiran dan juga adanya suatu tindakan di sini. Agar apa? Agar kalian bisa stabil, agar bisa mencapai target di sini ya. Cuman saya menangkap di sini entah kenapa ya dengan seiring berjalannya waktu tiba-tiba di sini serasa ada yang mengganjal gitu loh. Ada yang menghantam kalian ya. Mungkin ada suatu problem akhirnya di sini tanpa kalian sadari. Karena saya menangkap di sini menurut petunjuk kartu confirm ada 10 tongkat, artinya bahwa tiba-tiba itu seperti apa ya, nantinya akan ada konflik sobat gitu loh. Akan ada konflik, akan ada problem ataupun masalah yang akan kalian hadapi di sini. Makanya di sini tadinya itu baik ya, tadinya itu baik, aman, stabil, ada kesenangan tersendiri, terus tiba-tiba di sini kalian apa ya, ada suatu kesedihan, adanya suatu kekecewaan, mungkin dari masalah yang kalian hadapi itu gitu loh, sehingga membuat kalian bersedih, sehingga membuat kalian di sini kecewa gitu loh. Karena saya menangkap juga sih gini ya, ketika kalian itu sudah menyelesaikan masalah, ini terkadang muncul lagi ya, satunya selesai muncul lagi, satunya selesai muncul lagi. Nah, cuman di sini sarannya apa sobat,
kalian jangan apa ya, harus selesaikanlah satu persatu, jangan langsung diselesaikan semua, nanti berat juga bagi kalian, itu loh. Ya, sekali lagi ketika kalian data masalah biarpun itu banyak ya selesaikan satu persatu dulu, kan seperti itu. Jangan semua diselesaikan nanti berat di sini. Ya. Karena saya menangkap di sini apa ya? Seperti ada suatu problem yang tiba-tiba menghantam kalian gitu. Kenapa saya mengatakan itu? Karena jelas di sini ya. Petunjuknya sih awalnya bagus loh. Ada kestabilan, ada suatu apa ya pencapaian mungkin yang kalian capai di sini. Terus tiba-tiba ada beban berat gitu loh. Ya sudah tidak bisa dimungkiri di sini bahwa kelihatannya kalian akan ada masalah di sini sobat gitu loh. Harap berhati-hati ya untuk Aries ya di sini. Belum saya cek ini kenapa kok tiba-tiba serasa cepat gitu loh terjadi suatu beban masalah sehingga membuat kalian kewalahan di sini gitu loh. Kita lihat dulu ya untuk keuangan. Di sini muncul 4 ya, 4 cup. Ya, itu satu cup lagi muncul di awan kecil, terus sama seorang duduk berteduh di bawah pohon. Dikonfirmasi sama kartu Temperance ya. Bukan Temperance ini. The Empress ya. Ini The Empress, ada wanita duduk santai ya. Ini kalau saya tangkap ya tentang kerezekian ataupun keuangan di sini Aries 3 hari ke depan katanya ini Aries ini banyak sekali ya yang adanya satu pemikiran. Entah energinya siapa yang jelas yang komunitas terbesar ini rata-rata masuk ya energinya. Di sini saya merasakan bahwa kalian itu sedang apa ya berpikir, merenung ya, kapan adanya suatu keselarasan, kestabilan, pemasukan rezeki atau keuangan entah itu secara tak terduga maupun terduga. Nah, kalian sedang berpikir itu semua sobat. Intinya kalian berpikir akan ada kestabilan, akan ada kelancaran di sini, kelancaran keuangan. Cuman di sini apa ya? Kalian ada problem, cuman ya harus dikasih jeda lah sobat gitu loh. Ya. Jangan terlalu diforsir, nanti kalian akan sakit karena saya menangkap di sini beberapa dari zodiak Aries ini ada yang sakit gitu loh. Ya. Ya mungkin karena kecapean baik secara pemikiran maupun fisik maupun pergerakan. Nah, kan seperti itu. Jadi apakah tidak boleh menyelesaikan masalah? Ya boleh gitu loh. Asalkan ya dikasih jeda ataupun dikasih batas waktu istirahat kan seperti itu. Jangan diforsir sobat ya. Bagaimanapun ketika otak kita ataupun pikiran kita forsir ya kita nanti akan sakit. Nah, ya, apalagi badan kita lompat sana lari sini untuk biar bisa berhasil menemukan rezeki dan lain-lain, ya tetap nanti akan sakit gitu loh. Ya. Nah, saran saya ya boleh dipikirkan tapi apa ya menurut kemampuan kalian, jangan melebihi kapasitas kemampuan kalian. Kira-kira seperti itu. Karena saya menangkap juga kalian sedang dibikin capek ini secara pemikiran maupun fisik. Mungkin kalian berpikir tentang bagaimana stabil keuangan seperti itu ya. Terus di kartu country-nya mengatakan The Empress ya. Di sini kelihatannya kan bagus ya untuk sobat Aries ya. Bisa saja ini nanti biarpun kalian apa ya ada yang selalu berpikir dan ingin mencari solusi. Katanya ada juga ya beberapa yang akan menemukan hasil di sini. Ya. Dari kerja keras kalian mungkin ya. Kelihatannya akan ada suatu rezeki yang masuk gitu. Ya. Akan ada suatu rezeki yang masuk, bisa saja seperti itu, bisa saja di sini masih ada suatu ganjalan gitu loh. Jadi The Empress ini memang betul gitu loh, menggambarkan sebuah kepositifan. Kepositifan, memang betul seperti itu energinya. Cuman kartu utama kalian apalah dikata gitu loh. Karena muncul 4 cup, artinya ada renungan, ada pemikiran. Jadi di sini muncullah sebuah harapan gitu loh. Ya. Bisa saja ini sebuah harapan, bisa saja ini akan benar-benar terjadi adanya suatu kebaikan yang selama ini kalian pikirkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Bisa saja ini hanya sebatas harapan loh ya. Seperti itu. Oke ya, saya akan mencoba untuk mendeteksi ini. Saya juga penasaran ya, seperti apa Aries. Ya, untuk Aries ya, di sini apakah harapan asmara kalian akan bisa terwujud dengan baik ya? Terutama bagi yang bermasalah, bagi yang berkonflik, apakah di 3 hari ke depan akan ada suatu harapan yang tercapai? Artinya apakah akan bisa damai lagi, bisa dingin lagi? Di sini kelihatannya akan bagus ya, gitu loh Aries ya. Insya Allah akan bagus komunitas terbesar kalian.
insya Allah akan ada suatu perubahan lah di sini, di hal-hal kepositifan. Asalkan kalian tetap mau menyelesaikan masalah ketika ada masalah, dan tetap harus waspada, jangan keburu-buru untuk mengambil suatu keputusan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi intinya bagus lah ya, harapan itu akan tercapai sama kalian. Mantap Aries ya. Kalau di pekerjaan, nah di pekerjaan di sini terdeteksi 50-50 ya di sini ya. Gitu. Seperti ada beban berat ya. 50% 50%, artinya bisa saja kalian di sini akan ada suatu perkembangan ya. Sehingga membuat kalian akan bahagia, akan rasa senang tersendiri. Dan bisa saja ini justru kalian malah dihantam sebuah masalah, akhirnya membuat kalian kecewa, membuat kalian bersedih di sini gitu. Jadi harap waspada ya untuk Aries, karena saya menangkap di sini ada suatu tembakan ya tadi ya. Ada suatu tembakan black magic yang itu menghambat itu semua gitu. Ya, makanya terdeteksi 50-50 ya. Apakah harapan bisa terwujud dalam hal kestabilan? Ini masih samar Aries ya, tergantung bagaimana kalian untuk mau menetralkan. Di sini jelas ya. Gitu. Ada suatu penghambat di sini, ada orang toksik yang menembakkan kalian energi sehingga kalian itu tadi, setiap selesai masalah muncul lagi, selesai masalah muncul lagi. Sampai kapan? Ketika tidak dinetral ya itu tidak ada ujungnya nanti. Kalian akan dibuat pusing sendiri, akan dibuat sengsara sendiri nanti gitu loh. Dinetralkan ya untuk Aries ya. Untuk keuangan ya, untuk keuangan di sini mohon maaf ya, bisa dikatakan Aries ini juga terdeteksi 50-50 ya. Itu mohon maaf secara terawang juga di sini kalian 50-50. Artinya belum bisa seperti asmara. Kalau asmara ini kan tidak ada 50-50. Kalian adanya 50-50 di pekerjaan sama keuangan. Kalau di keuangan ini 50% 50% ya. Bisa saja ini harapan, bisa saja ini akan terwujud ya, adanya suatu peluang tanda-tanda rezeki yang akan kalian dapatkan, entah besar, entah kecil, entah tak terduga maupun terduga. Nah, bisa saja di sini adanya suatu renungan gitu loh ya. Masih sebatas adanya suatu harapan saja, belum ada suatu terwujud lah, kira-kira seperti itu. Karena saya menangkap di sini ya, lebih besar harapan sih di sini ya untuk Aries ya. Kalian tuh lebih besar untuk berharap gitu. Nah, makanya energinya itu terdeteksi di sini 50-50 sobat. Bisa saja harapan kalian itu terjadi, bisa saja ini masih hanya sebatas harapan saja. Jadi tidak terjadi, tidak wujud lah, kira-kira seperti itu ya. Karena saya juga menangkap di sini, selain adanya suatu faktor keuangan ataupun finansial ataupun kerezekian, di sini kelihatannya ada juga nih sahabat Aries ini yang kelihatannya yang menantikan sebuah kehamilan juga di sini. Jadi harapan untuk kehamilan ya di sini juga terdeteksi seperti itu. Nggak tahu ini kok tiba-tiba masuk ya seperti itu ya. Jadi jelas ya untuk pekerjaan sama keuangan, apakah harapan kalian bisa tercapai ataupun terwujud ya, akan hal kestabilan di sini kelihatannya semuanya, kedua-duanya masih 50-50, masih 50% 50%. Bisa saja akan ada hal baik, bisa saja akan ada hal stuck, diam, ataupun malah makin menurun. Nah, kalau asmara saya menyatakan insya Allah semua komunitas akan mendapatkan suatu harapan tercapai ya. Oke ya, kalau bisa untuk Aries ini di netral ya, jangan sampai kalian biarkan, jangan sampai menunggu sampai habis-habisan karena sudah banyak sekali lagi yang konsultasi itu, sudah banyak sekali yang sudah habis-habisan baru konsultasi, baru adanya suatu pembukaan aura. Jangan sampai kalian seperti itu, nanti kalian sendiri yang dirugikan, karena tetap penetralan apapun itu akan bertahap, akan seperti itu ya. Oke, untuk Aries ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga manfaat. Apapun itu tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan dijadikan sebagai rasa takut, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat gitu loh. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan ya, resonate atau tidak dan yang lainnya. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Kan seperti itu. Segmen terakhir sering saya mengatakan ketika kalian ada masalah, apalagi sudah merasakan, oh ini sudah tidak wajar, oh ini sudah banyak keganjilan, oh ini jauh dari akal logika. Ya jangan biarkan sobat. Ketika kalian biarkan itu semakin mengakar dan semakin kalian terprosok, memang tidak langsung.
semakin hari semakin lambat laut kalian akan menemukan sebuah keminusan terus di sini, banyak masalah, banyak problem. Nah, bagaimana cara keluar dari itu semua? Ya tidak ada salahnya, sering saya mengatakan kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, ya tetap doa, dan juga tetap lakukan tahap ikhtiar sobat gitu. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi ada kepositifan, ada kerezekian itu yang akan lancar masuk. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika kalian bisa sendiri ya monggo gitu loh. Mungkin kalian sendiri tahu tata caranya, tahu doanya, ya silakan dinetralkan sendiri. Ya, asalkan di sini apa ya, harus segera ditangani sobat, harus segera sigap kalian agar tidak semakin mengakar merambat kemana-mana. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Nah, kan seperti itu kuncinya ya. Kita harus sendiri yang mengubah, ikhtiarkan ya, perjuangkan. Insya Allah siapapun yang mempunyai zodiak Aries ketika berada di zona tidak nyaman akan menuju ke zona nyaman karena ada suatu ikhtiar ya, atasnya suatu perbaikan-perbaikan. Kan seperti itu. Oke sobat Aries ya, tetap semangat, apapun itu semoga bermanfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.